Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin al-mukarramin, para datuk undang, para asatidah, ustad-ustad, ustazah, wabil khusus kepada pengurusi Masjid Repah beserta ahli jawatan kuasa, dan juga tak lupa kepada jamaah sekalian muslimin muslimat yang saya muliakan. Alhamdulillah, hari ini kita menyambung tolabul ilmi daripada kitab Minhajul Abidin, karya daripada Al-Imam Al-Ghazali. Sebelumnya saya Ahmad Rifai mengucapkan minal aidin wal faizin ay ja'alana Allahu wa iyyahum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali kepada Allah, kembali suci maknanya, dan orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala dunyan wa ukhran. Saya mengucapkan selamat hari raya kepada tuan-puan semua. Ini memang momen yang sangat tepat. Di hari raya ini saya meminta maaf, meminta maaf sebesar-besarnya selama mengajar dekat masjid ini. Bukan mungkin, tapi pasti banyak sekali silap dalam menjelaskan, dalam bersikap, dalam bertutur kata, dan dalam berakhlak. Oleh karena itu, saya memang betul-betul meminta maaf kepada tuan-puan semua. Adapun masalah ilmu yang saya ajarkan ini bukanlah maknanya saya lebih alim, lebih tahu daripada tuan semua, tak. Usia jelas lebih muda, dan tuan-puan semua lebih alim. Mungkin ada puan-tuan yang tak tahu, kebetulan saya tahu, saya kongsi. Itulah manhaj atau prinsip berdakwah saya, yaitu hanya sekedar berkongsi ilmu yang saya tahu. Tuan-puan tahu, alhamdulillah. Tuan-puan tak tahu, alhamdulillah juga saya dapat pahala. Jadi tidak ada saya menggurui kepada tuan-puan semua. Saya hanya menyampaikan ilmu. Di dalam hadis disebutkan, al-barakatu fi akabirikum. Barokah itu ada kepada 3 antara kalian semua, yaitu kepada usianya. Barokah itu letaknya di mana? Yang usianya paling tua, di situ barokah banyak. Sedangkan ini masjid, alhamdulillah, semua orang-orang usianya di atas saya, dan Masya Allah, subhanallah, saya takjub. Semoga saya nanti boleh meniru tuan-puan semua, boleh istiqomah mengaji dan istiqomah berjamaah. Tentunya saya meniatkan untuk mendapatkan barokah daripada tuan-puan semua, datu-datu semua. Kemudian yang kedua, barokah itu letaknya dekat banyaknya amal ibadah. Jadi orang yang amal ibadahnya banyak, maka ia punya barokah yang banyak. Apa pentingnya barokah
bagi kita ahlu sunnah wal jamaah, bagi kalangan kita ahlu sunnah wal jamaah, terutamanya saya yang dilahirkan di tanah jiran Indonesia, maka barokah adalah hal yang selalu ingin kita dapat dari masa kecil sampailah masa besar. Sehingga di masa kecil kita akan dibawa ke ulama. Kalau ada ulama kita datang. Tahnik itu juga tujuannya untuk mendapatkan barokah. Kita mentahnik kepada siapa? Kepada ulama, kepada orang yang punya barokah. Siapa saja? 3 tadi. Orang yang usianya lebih tua, orang yang amal ibadahnya lebih banyak, yang terakhir ialah orang yang punya ilmu. 3 ini. Andaikan ada orang boleh mengumpulkan 3 ini, memang sempurnalah kita nak ambil berkah daripada beliau. Oleh karena itu, maka saya pun nak ambil barokah, nak ambil berkah daripada tuan-puan semua yang punya usia, kemudian amal ibadahnya banyak, kemudian juga ada ilmu. Kemudian juga alhamdulillah hari ini insya Allah kitab Minhajul Abidin sampailah kepada Aqibatut Taubah. Tangga taubah. Sebelumnya tangga pertama ialah Aqibatul Ilmi. Tangga pertama kita nak usul kepada Allah, hati kita nak sampai kepada Allah. Tangga yang pertama yaitu ilmu sudah kita lalui. Bagaimana itu diterangkan bahwa ibadah tidak mungkin boleh tercapai tanpa ilmu. Mungkin boleh orang khusyuk beribadah, tapi boleh jadi ia bukan sampai kepada Allah sebab dia tanpa ilmu. Begitu pentingnya ilmu. Lantas kemudian sekarang ada satu masalah. Jika kita tak mungkin untuk mencari ilmu begitu banyak, adakah nanti ibadah kita tak diterima? Kan sungguh kasihan jika ada orang beribadah niatnya baik, ikhlas, tapi dia tidak mencari ilmu, kurang semangat cari ilmu, macam mana ini? Tentunya Allah itu punya sifat Rahman Rahim, sangat belas kasihan kepada umatnya. Sehingga ada ini kisah diceritakan oleh sebagian daripada guru-guru kita. Ada 2 orang. Satu orang ini selama hidupnya dia tak pernah buat ibadah, tak suka sholat, tak suka jamaah, tak suka sedekah, sehingga dia mati masuk neraka. Wal-iyadu billah. Yang satu pula sama. Dia pun sama 2 orang, sama-sama ahli neraka. Wal-iyadzubillah. Kalau zon saya bahwa setiap orang yang semakin hari istiqomah, rajin ibadah, apalagi ke masjid, zon saya beliau-beliau ini nantinya akan menjadi penghuni surga. Sebab di dalam kitab Jawharatut Tauhid dikatakan bahwa nantinya seseorang itu imannya akan bertambah sesuai munasabah dengan amal ibadahnya. Setiap amal ibadah bertambah, imannya bertambah hatta masuk surga. Maknanya kita kalau terus beribadah, tiba-tiba mati, maka itulah jalan kita nanti ke surga. Ada 2 orang yang ahli neraka. Dua orangnya dipanggil. Masa di neraka dipanggil masuk sini, kalian panggil semua. Masa itu Allah tidak di mana-mana. Ingat, Allah tidak bertempat. Allah tidak di kiri, kanan, atas, bawah, tidak. Dipanggil 2 orang ahli neraka itu. Hai fulan, macam mana sekarang kau di neraka? Susah hati kata, aduh ya Allah, saya sudah betul-betul bertaubat dah. Sudah memang saya silap dah. Kenapa dulu saya tak ahli ibadah? Nah, itulah kenapa dulu tak ibadah.
Ya, sekarang awak masuklah balik ke neraka. Disuruh oleh Allah untuk balik ke neraka. Si fulan ini langsung laju lari dia menuju neraka. Kata Allah, kenapa sini? Kenapa saya perintahkan masuk neraka? Bukankah neraka itu panas dan kau tak suka? Iya Allah, betul. Neraka itu panas. Tapi selama saya hidup di dunia, saya tidak pernah pun mengikuti perintah engkau. Maka ini perintah engkau saya ikuti, walaupun itu masuk neraka. Ya sudah, karena engkau ikut aja, ya sudah, masuk surga. Tak jadi masuk neraka. Artinya masuk nerakanya selesai. Yang kedua pula, sekarang ditanya, fulan, macam mana engkau di neraka? Susah hati ke tak susah hati? Ya Allah, panas. Saya menyesal kenapa dulu saya tak ibadah. Macam mana sekarang? Sekarang awas tahu sendiri rasanya masuk neraka. Sekarang masuk neraka balik. Yang ini pula dia tak lari, tapi dia berjalan perlahan, kemudian tengok kut-kut Allah. Ini mungkin bahasa KL, kut-kut. Saya tahu aslinya bahasa mana. Cuma ikut nak bagi faham saja. Barangkali saja Allah panggil saya untuk masuk surga. Satu langkah dia balik perlahan, satu langkah perlahan, satu langkah perlahan. Kemudian Allah tanya, kenapa engkau berjalan lambat sangat? Allah, saya ini husnudzon. Mungkin saja engkau bersifat belas asih kepada saya lalu tak jadikan saya masuk ke neraka. Oh, baik, masuk surga, tak payah masuk neraka, sebab engkau husnudzon. Itu orang yang tak pernah ibadah. Macam mana sekarang orang yang ibadah? Jadi andaikan kita sekarang sudah banyak berupaya untuk beribadah, kemudian merasa kurang ilmu, jangan putus asa. Meskipun kita mengaji di sini, kita katakan, ustadz katakan, atau siapapun katakan bahwa kalau ibadah karena banyak ilmu, kita lanjut saja beribadah. Kut-kut, barangkali karena kita ini bersemangat beribadah, Allah jatuhkan rahmatnya. Bukankah nak masuk surga bukan karena ilmunya, bukan karena ibadahnya, bukan, tapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah sampai ke akibatut taubah. Di dalam kitab Kifayatul Azkiya, syarah daripada Nazm Hidayatul Azkiya, akibatut taubah, level pertama, tangga pertama untuk usul ke Allah itu taubah. Tapi di dalam kitab Minhajul Abidin, tangga yang kedua taubah. Tangga yang pertama ialah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin amin ya rabbal alamin. Aqabatut taubah wat taubatu lughatan mutlaqur ruju' wastilahan ar-ruju' amma kana madmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fihi wa sayati ma huwa qaribun minhu fi babiha walaha bidayatun wa nihayatun. Fa bidayatuha at-taubatu minal kaba'ir, thumma as-saghair, thumma al-makruhat, thumma khilafil aula, thumma min ru'yatil hasanati, thumma min ru'yati annahu sara ma'dudan min fuqara'iz zaman, thumma min ru'yati annahu sidqun fit taubah, thumma min khatirin lahu fi ghairi mardatillahi azza wa jalla. Aqobah yang kedua ialah setelah kita punya ilmu, yaitu bertaubat. Di dalam kitab Sirajut Thalibin, syarah daripada Minhajul Abidin, dikatakan taubah itu dari sisi bahasa rujuk kembali. Kalau kita pulang, kalau kita datang ke masjid kemudian pulang ke rumah, itu namanya taubat atau taubat, itu rujuk kembali. Tapi secara istilah menurut ulama tasawuf, taubat ialah kembali daripada sesuatu yang dicela. Maksudnya kita kembali kepada hal-hal yang baik. Dulu berbuat yang madmum. Apa itu madmum? Madmum itu perbuatan yang menurut syara,
menurut agama itu tak baik. Apa saja? Level-levelnya. Satu, at-taubatu minal kabair, bertaubat daripada dosa-dosa besar. Apakah dosa besar itu? Ada di dalam kitab karya daripada, kalau tidak silap, Ibnu Hajar Al-Haytami, ada kitabnya Az-Zawajir, menerangkan dosa-dosa. Jadi kitab semua dosa semua, ada 2 jilid kalau tidak silap. Isinya dosa. Dosa besar yang mungkin kita tak terasa ialah berkata kasar kepada orang tua, sama ada masa kecil ke ataupun masa sekarang. Dosa besar selain dosa-dosa besar membunuh, syirik, ada dosa besar yang tak terasa, yaitu berkata kasar kepada orang tua ataupun membantah kepada orang tua. Apa efek daripada dosa besar? Kalau kita melakukan dosa besar, maka sifat adil kita itu ternodai, tercoreng, terkurangi. Jadi manusia itu kena punya sifat adalah, kena punya sifat adil. Apa itu sifat adil? Kalau tuan-puan baca kitab fikah, maka dalam pernikahan syarat daripada saksi, orang yang menjadi saksi, kena orang yang adil. Nah, apa orang adil? Adil itu bukan bermakna dia adil membagi itu, bukan. Adil itu salah satunya tidak pernah melakukan dosa besar meskipun 1 kali. Tidak pernah melakukan dosa kecil terus-menerus, berterusan, istiqomah melakukan dosa kecil. Itu namanya punya sifat adalah. Manusia kena punya sifat adalah. Kenapa? Sebab nanti kalau misalkan ada seorang, dia sebenarnya dia tak punya sifat adalah, dia tahu dia ahli dosa besar, kemudian dia menjadi saksi pernikahan, maka kata ulama, maka boleh jadi nantinya pernikahan itu tidak sah. Sebab apa? Sebab yang menjadi saksi tidak punya sifat adalah. Sehingga dosa daripada hubungan suami istri itu ditanggung oleh yang tidak punya sifat adalah. Adapun orang yang nak menikahkan, tak wajib untuk tanya, awak pernah melakukan dosa besar tak? Kenapa? Saya nak jadikan awak jadi saksi. Nah, itu tidak kewajiban. Cukup nampak orangnya baik, punya sifat adil, jadikan. Cuma nantinya orang yang dirinya merasa punya dosa besar yang belum dia taubati, maka dia kena menghindar. Itu sifat adalah. Kenapa? Dia mestinya menghindar. Sebab apa? Nanti dosanya dia tanggung. Makanya dia kena bertaubat. Nah, untuk bertaubat itu ada caranya. Ada caranya. Misalkan kalau dia punya hutang ke orang, jalan satu-satunya taubat ya mengembalikan hutangnya. Tidak cukup dengan istighfar 1000 kali. Dia istighfar 1000 kali karena tapi tak nak bagi lunas hutangnya, tak bagi kembalikan hutangnya, ya tak boleh. Misalkan dia pernah pukul orang dengan zalim, dia bertobat dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dengan sholat taubat banyak pun, dengan sholat sunnah pun tidak cukup, karena itu hak adami. Dia curi barang orang, dia kemudian bertobat, datang masjid i'tikaf tiap hari, malam isya sampai subuh, tak cukup, dia kena kembalikan. Nah, itu ada step-stepnya. Kalau misalkan tak ada uang, dia kena pinjam. Kalau tak ada uang lagi, minta maaf, minta ikhlas. Kalau tak boleh, cari. Jadi nanti ada tata caranya kita bertobat. Kemudian
At-taubatu minal kabair summa shaghair, bertaubat daripada dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil pun kena ditaubati. Kadang orang dosa kecil ini tak terasa betul-betul, memang tak terasa. Tengok televisi, tengok sinetron, tengok drama, dia ada kewajiban kepada anaknya tak terpenuhi sebab banyak tengok televisi. Ada kewajiban kepada suaminya tak terpenuhi, ada kewajiban kepada orang tuanya tak terpenuhi. Banyak sekali dosa-dosa kecil, setiap hari mungkin sangat banyak. Nah, kita taubati. Caranya betul-betul, kalau dosanya bukan berkaitan dengan hak adami, itu senang. Yang penting banyak-banyak istighfar, betul-betul menyesal. Tapi kalau dosanya itu berkaitan dengan manusia, dengan orang lain, maka caranya meminta maaf. Summal makruhat, kemudian bertobat daripada perkara-perkara yang makruh. Perkara makruh, bukan haram. Ini perkara makruh pun kita kena taubati. Contohnya apa? Contohnya makan makanan yang baunya tak sedap. Bau macam makan bawang, petai, yang bau-bau macam itu. Nah, itu makruh hukumnya. Nah, kena taubati. Kemudian summa khilafil aula, bertobat daripada sesuatu yang lebih utamanya itu ya, atau daripada khilaful aula. Yang khilaful aula itu yang baiknya itu ditinggalkan, misalkan dia tetap dilakukan. Summa min ru'yatil hasanat, kemudian bertobat daripada melihat kebaikan. Maksudnya macam mana? Saya sudah baik, saya sudah tak makan makruh dah, tak minum minuman yang makruh dah, tak melakukan perbuatan makruh dah, tak melakukan haram, tak dosa besar, tak dosa kecil. Saya ini orang baik, alhamdulillah. Nah, itu pun berarti dia kena taubat. Karena apa? Karena meskipun dia semua itu melakukan kebaikan, hakikatnya itu semua bukan milik dia. Bukan karena dia, bukan sebab dia, bukan karena kekuatan dia, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana dia boleh mengklaim, mengakui bahwa ini milik saya ialah beribadah? Bukan, semua itu atas dasar sabab Allah, dari kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam ilmu tasawuf ada akhlak-akhlak yang perlu dihindari, yaitu ujub, takabur, riya, sum'ah, dan seterusnya. Itu adalah penyakit-penyakit hati untuk level-level orang yang baik. Penyakit hatinya orang yang baik macam itu, merasa dirinya saya ahli jamaah, saya ahli masjid. Macam mana dia tak pandai, tak sholat jamaah, tak macam saya. Nah, penyakit daripada orang solih ialah melihat dirinya adalah orang yang baik. Nah, itu perlu kita taubati. Macam mana taubatnya? Setiap kali sholat beristighfar, astagfirullahaladzim. Ada istilah al-istighfar fil istighfar, mengistighfari istighfar. Karena istighfar yang pertama, astagfirullahaladzim, betul lah saya sudah bertobat, saya sudah baik, alhamdulillah. Itu pun kena dibetulkan. Masya Allah. Summa min ru'yati anau soro ma'dudan min fuqara'i zaman. Summa min ru'yati anau sidkun fit taubah. Kemudian bertaubat daripada taubat dia yang betul. Nah, kita kan sekarang sedang belajar taubat. Misalkan ada orang, saya nak taubat, saya alhamdulillah dah selesai dah taubat daripada dosa besar. Taubat daripada dosa kecil pun sudah dilakukan. Taubat daripada makruh pun sudah dilakukan. Taubat daripada melihat dirinya, mengakui dirinya sebagai orang baik pun sudah dilakukan. Berarti taubat saya sudah betul. Nah, itu pun kena ditaubati. Masa taubat saya, ya Allah, betapa agama itu menata kehidupan kita sampai yang terkecil. Summa min khatirin lahu fi ghairi mardatillah.
Kemudian bertobat daripada khotir. Apa itu khotir? Khotir itu adalah bisikan hati. Bisikan hati. Taubat daripada bisikan hati yang selain ridho kepada Allah. Jadi intinya ialah kita meridhoi apapun yang ditakdirkan oleh Allah, sama ada itu takdir yang baik ataupun takdir yang tidak baik kepada kita. Kita ridhoi. Macam mana caranya? Kalau kita tengah mungkin ada sebagian orang yang hidupnya berantakan, yang hidupnya itu susah. Kata ulama, kemungkinannya satu, dia punya dosa yang belum dia tobati. Sama ada dosa-dosa besar kecil kah? Ataupun dia punya salah, punya silap, punya dosa kepada wali-wali Allah. Pada wali-wali Allah, dia tak suka, saya tak suka Habib ini, sebab ini. Ataupun dia tak suka pada orang. Ternyata orang yang dia tak sukai, orang yang dia benci, orang yang dia gibai, yang dia burukkan, itu adalah kekasihnya Allah. Nah, itu bahaya. Ada, kalau tidak silap, ada namanya adalah Abdullah bin Barra. Abdullah bin Barra ini seorang ulama terkenal, pakar fikah, berkhidmat kepada kerajaan. Jadi ulama besar. Kemudian Abdullah bin Barra ini di daerah Tunis itu, yang mana ada Abdullah bin Barra, datanglah seorang waliyullah, nama dia Ali Asyadili, atau sekarang torikohnya yang terkenal ialah torikoh Syadiliyah. Torikoh Samaniyah itu cawangan daripada torikoh Syadiliyah, torikoh yang terkenal. Beliau datang ke Tunis untuk berdakwah dan berjumpa ulama-ulama yang alim, ulama-ulama besar, termasuk Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam pun setuju dengan Ali Asyadili. Syekh Ali Asyadili ini level kewaliannya setara dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setara, ada yang mengatakan setara. Ada yang mengatakan bahwa kewalian daripada Syekh Ali Asyadili ini lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sebab makam dia lebih tinggi, guru-guru dia tuh lebih banyak. 5 di langit, 5 di bumi. 5 di langit itu para malaikat-malaikat Allah, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Yang 5 di bumi itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Maka level kewalian Ali Asyadili ini, atau yang mengasas thariqah Syadiliyah, ini lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Termasuk thariqah Samaniyah, itu cawangan daripada thariqah Asyadiliyah. Kenapa? Kurang dikenali. Syekh Abdul Qadir, ya betul. Tapi bagi orang yang faham kitab, bagi orang yang biasa baca kitab, atau orang-orang yang alim-alim, yang pakar, ada satu ulama mengatakan gini: kalau saya mengingat Syekh Ali Asyadili, maka saya akan mengingat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau saya mengingat atau mensebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka saya mengingat Syekh Ali Asyadili. Jadi macam kita kalau ingat rembulan, maka ingat bintang. Kalau ingat bintang, maka ingat rembulan. Tak boleh dipisahkan. Kalau kita ingat laut, maka kita akan ingat pantai. Kalau ingat pantai, maka kita akan ingat laut. Tidak boleh dipisahkan. Kata ulama, salah satu ulama. Kata dia, kenapa? Sebab makomnya sama, yang mengatakan sama tadi. Ada yang mengatakan lebih tinggi. Bahkan Syekh Ali Asyadili itu makam kewaliannya lebih tinggi daripada Syekhul Syuyukh Abu Madian. Ada Syekh Abu Madian. Beliau ini
ulama tasawuf besar, semua muridnya jadi wali. Semua murid-muridnya itu jadi wali-wali besar. Beliau tidak menulis kitab, jarang sekali menulis kitab kecuali sedikit. Tapi muridnya semua jadi wali. Pada satu masa ada seorang wali ini melihat Syekh Abi Madian itu muta'alliqun fi arsy, bergantung di arsy, bukan di atas arsy, di arsy. Kemudian si murid ini bertanya, ya Syekh Abi Madian, bagaimana pendapat engkau tentang Syekh Ali Asyadili, guru saya? Kata Syekh Asy-Syaikh Syuyuh, syekhnya para syekh, Abi Madian radhiyallahu anhu berkata bahwa beliau ini bahrul muhit, atau ada yang mengatakan lautan yang tak bertepi. Maknanya tingkat kewaliannya itu tinggi, yaitu Syekh Ali Asyadili atau yang mengasas Thariqah Asyadiliyah. Kita kembali ke Tunis. Kemudian banyak ulama yang sepakat, yang mencintai, bahkan mengambil Thariqah Syadiliyah. Abdullah bin Baro ini kalah saing. Nah, itu penyakit sebenarnya. Makanya setiap kali dakwah niatkan kita itu menghidupkan agama Allah. Sehingga kalau kita misalkan, oh, Ustadz sana itu lebih dicintai oleh jamaah, tidak ada masalah. Yang penting agama Allah itu menyebar. Bukan siapa yang dicintai, siapa yang tak, tapi agama Allah menyebar. Orang banyak ambil ilmu. Abdullah bin Baro ini dia tak suka. Kemudian dia menghasut. Ceritanya ini panjang, saya pendekkan. Menghasut, kemudian dia dengan beberapa kawan dia mengakibatkan Syekh Ali Asyadili ini terfitnah. Walhasil akhirnya di akhir hayatnya daripada Abdullah bin Barra yang hasud kepada Ali Asyadili, seorang waliullah, anak-anaknya tidak ada yang alim. Anak-anaknya durhaka kepada orang tuanya, dan kehidupannya Abdullah bin Barra itu pun menjadi tidak baik. Nah, kemungkinan kalau orang yang macam itu maka kena dicari, kita kena introspeksi, kena muhasabah, kena mencari kekurangan kita. Kenapa kehidupan ini macam ini? Kena dicari. Karena kalau ada orang yang merasa, ya Allah, salah saya apa? Kenapa saya hidup macam ini? Lah, salahnya banyak, silapnya banyak. Kan taubat itu udah banyak dari dosa besar. Dosa besar saja banyak yang tidak diketahui. Kemudian dari dosa-dosa kecil yang selalu dilakukan tiap hari. Kemudian kemungkinan dia mensakiti orang yang dicintai Allah. Apakah orang yang dicintai Allah itu selalunya adalah wali? Otak. Fuqara, masakin adalah kekasihnya Rasulullah. Di dalam barzanji itu, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardohum wa yushayyi'u janaizahum. Di dalam Al-Barzanji, di Barzanji akhir, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara. Rasulullah itu mencintai fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan Rasulullah suka berduduk-duduk dengan orang fakir, orang miskin. Mungkin saja pernah kita mensakiti orang fakir, mensakiti orang miskin, atau melukai hatinya, ataupun mungkin melukai perasaannya. Nah, itu kita kena cari. Maka kata ulama, seeloknya setiap malam, terutamanya sebelum tidur, sholat dahulu, ataupun sholat tahajud nanti, taubati semua. Ini ada urutannya. Allah, saya bertaubat daripada dosa-dosa besar yang saya tahu ataupun tak tahu. Ya Allah, saya bertobat daripada dosa-dosa kecil yang selalu saya tak boleh tinggalkan, tak tahu apapun, banyak sangat saya bertobat. Ya Allah, saya bertobat daripada perkara makruh. Ya Allah, saya bertobat daripada khilafil aula. Ya Allah, saya bertobat daripada melihat diri sendiri sebagai orang yang baik. Ya Allah, saya bertobat daripada melihat diri sebagai sudah betul bertobatnya. Ya Allah, saksikanlah bahwa saya meminta maaf kepada orang-orang yang saya sakiti hatinya, entah itu wali-wali engkau ataupun entah itu
orang-orang yang dicintai oleh engkau ataupun orang-orang yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nantinya kata salah satu ulama, nantinya itu membuat hati makin baik dan kehidupan itu makin lapang. Bismillahirrahmanirrahim. Fayahtaju la mahalata ila qat'iha liyasila ila ma huwa al-maqsud minha fayakhudha fi dhalika bi iqamati taubah bi huquqiha wa syara'ituha ila ayyaqtu'aha falamma an hasalat lahu at-taubatu as-sadiqatu wa faragha min hadhil aqabati hanna ila al-ibadah liyakhudha fiha fanadhuru fa idha hawlahu awaiqu mahdiqatun bih kullu wahidin minha ya'uquhu amma qasada minal ibadati bidarbin minat ta'wik fata'ammal fa idza hiya arba'atun ad-dunya wal khalqu wasyaiton wan nafsu. Kemudian kalau kita bertaubat, kemudian taubat kita sudah betul, sudah sesuai dengan syarat-syaratnya. Misalkan salah satu syaratnya ialah bertobat memang berazam tak nak melakukan lagi, walaupun nantinya melakukan lagi. Yang penting masa bertobat, saya bertobat, ya Allah, saya tak akan melakukan itu lagi, saya tak akan melakukan dosa itu lagi. Kalau taubatnya sudah betul, maka Allah akan bagi kita merasa nikmat di dalam ibadah. Ibadah kita terasa nikmat. Kemudian tapi kata Allah, fa idza haulahu awaikum mahdiqatun bih kullu wahidin minha ya'uqu wa amma qasada minal ibadah bidurbin minat ta'wik. Tapi nantinya ada awaik di dalam kitab Minhajul An. Apa itu awaik? Awaik hiya al-mawani, yaitu perkara-perkara yang mencegah. Perkara yang mencegah, yang membuat ibadah kita nantinya level 21 ilmu, 2 taubat itu sudah betul, nantinya boleh mengakibatkan kita menjadi tidak sampai. Maknanya ibadahnya kita menjadi hampa, ibadah kita menjadi rusak. Apa saja? Adunya, al-khalqu, syaiton, nafas. 4 halangan, 4 rintangan, 4 perkara yang mencegah, yang menyebabkan ibadah kita nantinya jadi gagal di sisi Allah, jadi failure, jadi tak jadi di sisi Allah, tak diterima di sisi Allah. 1, dunia. Yang kedua, makhluk. Maka untuk menghindari 2 rintangan ini, caranya adalah at-tafarrud anhuma, menyendiri daripada dunia dan daripada makhluk. Kalau kita punya kawan yang kalau kita bertemu dengan dia seronok sangat, lupa jamaah, lupa sholat, maka itulah kawan yang perlu dihindari. Atau kalaupun ada sesuatu apa yang membuat kita nantinya lupa ataupun berkurang jadwal kita ibadah, maka itulah dunia yang perlu dihindari. Contohnya, misalkan ada orang yang suka tengok televisi atau tengok handphone sampai larut malam sampai pagi, sehingga sholat subuh itu terlepas, maka itu kena ditafarud, kena diasingkan, jangan sampai gagal. Yang ketiga, syaiton. Syaiton ini jin kafir. Jadi jin kalau kafir, di dalam sini dikata kalau jin kok kafir, maka dia dikatakan syaitan. Jadi fa innahu yatu ilal maksiyah wa fi'lil muharramat. Jadi setan inilah yang mengajak kita kepada perbuatan-perbuatan haram dan perbuatan-perbuatan maksiat. Ingat, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Ada sekarang itu zaman tak tahu macam mana orang berpikir bahwa setan ini sebagai peran itu berlakon. Ada orang yang diberi lakon baik, ada orang yang diberi lakon buruk.
Nah, syaitan ini diberi lakon buruk. Sehingga orang ini berpikir, ada seorang Indonesia sana, dia berpikir bahwa jangan engkau musuhi setan. Setan ini tak silap. Dia hanya memerankan, dia hanya berlakon sesuai dengan aturan Allah. Jangan musuhi sangat-sangat. Sebab dia pun, nah itu tidak betul tuan-tuan. Maka kita kena di dalam Al-Quran itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau kita bukan di dalam Al-Quran, mohon maaf, silap. Kalau kata setan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rajim itu artinya saya meminta perlindungan daripada syaitan yang diranjam, dilaknat, diranjam. Makanya kalau ada kata syaitan laknatullah alaih, semoga Allah melaknatnya, kita doakan buruk kepada syaitan. Itu ibadah termasuk. Sebab memang syaitan ini adalah musuh kita yang nyata. Yang terakhir ialah nafsu. Kata ulama, di antara 4 yang menggoda kita, yang menghalangi kita, yang paling susah adalah nafsu. Nafsu nanti ada level-levelnya. Dan karena nafsu itu ada level-levelnya, daripada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, kemudian terus. Nah, nanti ada level-levelnya. Insya Allah pembahasan nafsu dan ini nanti akan disambung pertemuan berikutnya. Dari yang dapat kita simpulkan bahwa kita kena bertaubat daripada dosa besar, dosa kecil, makruh, dan seterusnya. Banyak sekali silap dan kekurangan. Mohon maaf dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.